Tapi yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa, dan puasa seseorang di hari tersebut maka ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, wa shaumu yaumi Arafah bi 10,000 yaum. Seperti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmatnya, taufiknya, sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibanggakan di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis zikir semacam ini, majlis salawat semacam ini, yang mana adalah majlis yang dicari-cari oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam haditsul qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yang mana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mana pekerjaan daripada malaikat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini untuk mencari yang namanya hilaqud dzikir, majlis zikir, majlis sholawat, dan juga majlis ilmu. Majlis sholawat seperti ini adalah majlis sama saja kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersalawat pasti kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita bersalawat, otomatis kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majlis seperti ini adalah majlis yang dicari-cari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam haditsul qudsi tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, tatkala malaikat mendapatkan daripada majlis itu, maka mereka satu sama lain akan saling berseru dan juga memanggil, halummu ilaina, marilah kalian kesini. Untuk apa? Untuk menghadiri majlis zikir, majlis salawat yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat majlis yang seperti ini bukan dihadiri oleh manusia saja, pasti malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa mereka pun juga mencari dan juga menghadiri majlis-majlis zikir seperti ini, yang mana di situ para malaikat pun akhirnya berkumpul, mereka pun hadir di majlis tersebut, yang mana sebagaimana tugas para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyampaikan kabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas tingkah laku ataupun perbuatan daripada manusia ini. Maka di situ ketika malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kepada Allah, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka. Di sini pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya bukan artinya Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan manusia. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita semua tentang keagungan majlis zikir ataupun majlis salawat yang kita hadiri. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam haditsul qudsi bertanya kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikatku, apa yang kalian dapatkan daripada hamba-hambaku? Maka di situ para malaikat pun menyampaikan kabar isi majlis tersebut, yang mana sebagaimana biasanya majlis zikir dan juga majlis ilmu ataupun majlis salawat,
sebagaimana digambarkan, disampaikan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah. Mereka katakan kepada Allah, wahai Tuhan kami mendapatkan hamba-hambamu yang mana di situ mereka senantiasa yusabbihunaka wa yuhmadunaka wa yumajjidunak. Mereka semua mensucikanmu, mengagungkanmu, dan juga bersyukur kepadamu. Isi majlis seperti ini pun juga sama. Kita bersama-sama bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala kembali bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikatku, apakah mereka hamba-hambaku tersebut pernah melihat zatku? Kenapa mereka ini senantiasa bertasbih, memuji, mensucikan namaku? Maka di situ para malaikat pun mengatakan, wahai Tuhanku, mereka belum pernah melihat zatmu. Kita semua yang di sini belum pernah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengetahui daripada sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat pun mengatakan, mereka belum pernah melihat engkau ya Allah. Maka di situ malaikat pun, Allah pun mengatakan, bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat zatku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang di sini belum pernah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita sudah memiliki kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bisa mengagungkan, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita belum pernah melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Allah menyampaikan kepada malaikatnya, bagaimana orang-orang yang seperti itu kalau sudah pernah melihat zatku? Maka di situ malaikat pun mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku, andai saja hamba-hambamu tersebut sudah pernah melihat zatmu, pasti mereka akan lebih lagi di dalam mensucikanmu, mengagungkanmu, dan juga bersyukur kepadamu. Kalau kita tidak kenal orang lain, biasanya kita sulit untuk mengagungkan orang tersebut ataupun suka kepada orang tersebut. Tetapi kalau kita sudah melihat orang itu, pasti kita akan lebih di dalam mensucikan ataupun mengagungkan orang tersebut. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun mengatakan, kalau hamba-hambamu tersebut sudah pernah melihat zatmu wahai Allah, pasti mereka akan tambah di dalam mensucikanmu, mengagungkanmu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala kembali bertanya kepada malaikatnya, wahai para malaikatku, apa yang mereka harapkan dan juga mereka inginkan di majlis tersebut? Maka di situ para malaikat pun mengatakan, wahai Tuhanku, mereka menginginkan surgamu. Kita semuanya hadir di majlis ini pasti ingin mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar mengharap supaya kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Sehingga para malaikat pun ketika itu menyampaikan, yang mereka inginkan, yang mereka harapkan wahai Allah adalah surgamu. Maka di situ Allah pun kembali bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikatku, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Sehingga mereka ini benar-benar mengharapkan daripada surga tersebut. Maka para malaikat pun kembali mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhan kami, mereka belum pernah melihat surgamu. Kita pun juga di sini belum pernah melihat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hampir di setiap doa kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir di setiap majlis kita benar-benar berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan surganya. Kita hanya bisa mendengarkan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keindahan surga. Kita hanya bisa mendengarkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang menceritakan dan juga menggambarkan kepada kita tentang keindahan yang ada di dalam surga, sehingga kita sudah bisa tertarik dengan surga tersebut, sehingga hampir di setiap doa kita, majlis kita mengharapkan daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun ketika itu mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, bagaimana kalau mereka ini sudah melihat surgaku? Maka di situ malaikat pun mengatakan kepada Allah, wahai Allah, kalau mereka benar-benar sudah melihat surgamu,
pasti permohonan mereka, harapan mereka untuk dijadikan penghuni surga akan lebih daripada apa yang mereka lakukan. Kita hanya mendengarkan saja kita sudah tertarik. Kita hanya saja mendengarkan daripada hadis Rasulullah, daripada Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang air yang ada di dalam surga, tentang sungai-sungai, tentang keindahan-keindahan yang sangat luar biasa yang ada di dalam surga tersebut, kita sudah tertarik. Bagaimana kalau kita sudah melihatnya? Maka di situ malaikat pun menjawab, kalau mereka sudah melihatnya, pasti harapan mereka untuk dijadikan penghuni surga akan lebih daripada apa yang sekarang ini. Lantas di situ Allah pun kembali bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikatku, mereka meminta perlindungan dari apa? Apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka takuti? Maka di situ malaikat pun mengatakan, mereka semua yasta'idzuka minan nar. Mereka semua benar-benar berlindung daripada api nerakamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di antara kita yang ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api nerakanya. Dan kita pun di dalam mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kita pun pasti berlindung daripada murka Allah Subhanahu wa taala, begitu juga api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah pun kembali, wahai malaikatku, apakah mereka sudah pernah melihat daripada api neraka tersebut? Kita hanya mendengarkan kedahsyatan azab yang ada di dalam api neraka tersebut. Kita belum bisa membayangkan bagaimana pedihnya siksaan yang ada di dalam api neraka tersebut. Tetapi kita sudah benar-benar takut, berlindung, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka tersebut. Maka di situ Allah pun mengatakan, bagaimana kalau mereka sudah melihat daripada api neraka tersebut? Maka di situ malaikat pun kembali mengatakan kepada Allah, wahai Allah Tuhanku, kalau saja mereka sudah pernah melihat api nerakamu, pasti rasa takut yang ada di dalam hati mereka akan lebih daripada sekarang ini. Allah pun menyampaikan kepada malaikatnya anugerah yang sangat luar biasa daripada majlis zikir, majlis salawat yang kita hadiri semacam ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, saksikanlah. Yang menyaksikan, saksinya ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Allah? Anni qad ghafartu lahum. Bahwa aku dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni hamba-hamba tersebut. Hamba-hamba yang senantiasa memuji, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di majlisnya. Hamba-hamba yang senantiasa mengharapkan surga dan juga berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Buah hasil daripada majlis tersebut sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam haditsul qudsi, bahwa saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, aku telah mengampuni mereka semua. Semoga kita pun tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat majlis yang kita hadiri di malam hari ini. Di situ malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi daripada anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang mana mereka pun hadir di majlis tersebut. Mereka mengatakan kepada Allah, wahai Allah, ada di antara orang-orang yang hadir di majlis tersebut orang yang hanya fudul saja, iseng saja, pura-pura saja untuk hadir di majlis tersebut. Entah niatnya duniawi, untuk mendapatkan sesuatu duniawi, ataupun terpaksa menghadiri majlis tersebut. Apakah mereka mendapatkan anugerah yang sama dengan orang-orang yang benar-benar memiliki niat yang tulus untuk menghadiri majlis tersebut? Maka di situ anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak terhenti di situ. Allah Subhanahu wa taala katakan, walahu qad ghafartu. Dan kepada hamba yang sifatnya seperti itu, hanya ikut-ikutan saja, hanya menginginkan duniawi saja di majlis tersebut, kepada hambaku yang seperti itu aku pun berikan ampunan kepada hamba tersebut. Di situ Allah mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum.
Yang mana majlis yang seperti ini, kelompok seperti ini, tidak boleh ada satupun di antara mereka yang duduk bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapatkan anugerah dan juga pemberian yang sama kepada mereka semua. Semoga kita pun mendapatkan daripada anugerah tersebut. Majlis zikir yang kita hadiri di malam hari ini juga majlis zikir yang insya Allah disaksikan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti berdirinya kita di majlis yang seperti ini, majlis ini kita pun juga mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu anugerah pemberian ataupun manfaat yang bisa kita dapatkan di dalam kita menghadiri majlis zikir seperti ini. Lain lagi solawat. Berapa banyak solawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah SAW di majlis yang mulia ini. Solawat adalah salah satu ibadah yang mana di situ Allah dan juga malaikatnya pun juga melakukan ibadah tersebut. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, salat, puasa, zakat, sedekah dan juga lain sebagainya. Di situ Allah hanya memerintahkan kepada hambanya untuk melakukannya. Tetapi ibadah salawat kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salawat dan juga salam kepada Rasulullah SAW, di situ bukan hanya saja perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi malaikatnya pun juga diperintahkan untuk bersolawat. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersolawat dan juga bersalam kepada Rasulullah SAW. Ini kebanggaan bagi kita bahwa amalan yang kita lakukan sama dengan amalannya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sang penciptanya pun juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita menghadiri majlis zikir, majlis salawat yang mulia ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun di waktu yang benar-benar diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di waktu yang mana di situ bukti pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu tersebut, sehingga Allah bersumpah atas waktu itu. Kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga demi 10 malam, yaitu malam Dzulhijjah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama tafsir. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan bersumpah kecuali kepada sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa, sehingga membuktikan bahwa 10 hari di bulan Dzulhijjah beserta malam-malamnya itu adalah hari dan juga malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 malam di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, beliau pernah menyampaikan bahwa malam-malam di bulan Dzulhijjah, hari-hari di bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyaminil amalus salih fiha ahabbu ilallahi min layalil 'ashr." Tidaklah ada hari yang mana beramal soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang artinya apa? Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ketika hamba beramal soleh, khususnya di 10 hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sehingga diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah SAW, fasiyamu yaumin minha, tatkala ada seseorang yang berpuasa di 10 hari tersebut, yang artinya di sini bukan semua 10-nya, tapi di hari pertama sampai di hari ke-9, karena di hari 10 adalah hari
raya. Hari raya kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Begitu juga 3 hari setelah daripada hari raya Idul Adha yang dinamakan adalah Ayyamut Tasyrik. Maka di 9 hari tersebut tatkala seseorang beribadah di siang harinya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumin minha ya'diyu siyamu sanah. Sehari puasa di 9 hari di bulan Dzulhijjah ini, satu harinya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berpuasa setahun penuh. Satu harinya. Jadi kalau 9 hari berarti 9 tahun kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala, yaitu apa? Puasa 9 tahun. Begitu juga dijelaskan di dalam hadis tersebut, wa qiyamu lailatin minha ta'dilu qiyamu lailatil qadr. Dan berdirinya kita, bangunnya kita di malam hari, di hari-hari tersebut, di malam pertama sampai nanti malam ke-10, maka sama saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan 1 malam saja. Tapi kalau di malam-malam 10 Dzulhijjah pertama ini, maka hampir di setiap malamnya, bisa di setiap malamnya, kalau kita berdiri bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, kita bisa mendapatkan di setiap malamnya, yaitu Lailatul Qadar. Begitu juga di dalam riwayat yang lain sebagaimana yang dijelaskan, ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min ayyamil 'ashr. Yang artinya hampir sama, bahwa tidaklah ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama. Sehingga ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Salat sunnah kita yang kita lakukan di awal 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah salat sunnah kita yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada hari-hari yang lain. Puasa kita yang kita lakukan di awal 10 bulan Dzulhijjah ini adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Dan begitu juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka pembacaan Al-Quran kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah pembacaan Al-Quran yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai daripada hambanya untuk beribadah melebihi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Maka hendaknya kita sebagai umat Rasulullah SAW memaksimalkan waktu kita untuk beribadah, khususnya di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Di bulan Dzulhijjah ini kita mungkin baru 3 hari menjalani masuk daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Masih ada beberapa hari lagi yang mana kita juga dianjurkan untuk berpuasa, khususnya nanti di Yaumul Arafah yang di Indonesia ini berjatuhan di hari Sabtu. Maka itu ada pahala yang lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tadi sehari kalau seseorang berpuasa di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah mendapatkan ibadah seakan-akan 1 tahun berpuasa. Ada riwayat lain yang mengatakan juga bahwa puasa di hari-hari awal bulan Dzulhijjah ini mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti berpuasa 1000 hari. Jadi lebih, bukan dari setahun saja, tapi 1000 hari. Tapi yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa, dan puasa seseorang di hari tersebut maka ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa shaumu yaumi arafah bi 10,000 yaum, seperti 10.000 hari ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin kita tidak mampu untuk berpuasa sampai 10.000 hari. Tapi kalau kita berpuasa di bulan ataupun di hari Yaumul Arafah yang jatuhnya nanti di hari Sabtu, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat daripada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Hendaknya kita pula juga berpuasa di hari Jumatnya, kalau bisa 3 hari daripada hari tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, dimulai daripada hari Kamis, hari Jumat, dan juga hari Sabtu. Kita niatkan di majlis ini, selagi kita mendapatkan kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan pula untuk berpuasa di hari-hari tersebut, sehingga andai saja kita tidak bisa melaksanakannya, kita sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Sehingga hari-hari ini adalah hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafun saleh benar-benar menganjurkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahajud di malam hari, khususnya di 10 malam di bulan Dzulhijjah ini yang pertama, karena mendapatkan anugerah kemuliaan yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ajaran daripada para salafun saleh di Yaumul Arafah. Selain kita berpuasa di hari tersebut, di situ juga ada ajaran, aturan-aturan ataupun cara-cara para salafun saleh beribadah di hari tersebut. Memaksimalkan daripada waktunya dari pagi hari sampai sore hari, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dapatkan dari guru kita Al-Habib Salim Asy-Syatili, beliau ketika itu menyampaikan bahwa hendaknya kita di Yaumul Arafah melakukan beberapa zikir yang mana dianjurkan oleh para salafun saleh. Beliau katakan, wa yanbaghi an tuqra'a alfan min qul huwallahu ahad. Di Yaumul Arafah paling tidak kita bisa membaca 1000 kali daripada surat Al-Ikhlas. Kalau tidak mampu, ya paling sedikit-sedikitnya, paling malasnya 100 kali. Begitu juga beliau anjurkan pula kita untuk membaca daripada ayatul kursi di hari tersebut 360 kali. Begitu juga kita bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah yang biasanya kita baca di tasyahud, di salat kita. Kita baca daripada salat Ibrahimiyah tersebut, salawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali pula. Kita niatkan dari malam hari ini untuk mengamalkan itu semua. Kita berniat ini tidak ada batasnya, bebas kita untuk berniat, dan juga tidak ada capeknya. Kalaupun kita nanti tidak bisa memaksimalkan daripada ibadah tersebut, kita pun juga pasti akan mendapatkan pahala daripada niat-niat tersebut. Maka anjuran daripada para salafun saleh untuk setiap harinya kita memperbanyak daripada niat. Terlaksana alhamdulillah, tidak, insya Allah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ, di dalam ayat-ayat tersebut ataupun anjuran para salafun saleh, di situ ada haditsul qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sanadnya yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyampaikan di dalam haditsul qudsi, qala Allah taala, man waqafa 'ashiyata Arafah, barang siapa yang hadir di hari Arafah, walaupun kita tidak bisa di tempat Arafah tersebut, tapi kita di negeri kita pun juga bisa mengamalkan apa yang diamalkan mereka. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan ampunan dan juga anugerahnya dikhususkan hanya yang ada di Arafah saja. Maka siapapun yang insya Allah mengikuti amalan-amalan mereka, insya Allah pun juga mendapatkan cipratan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di tempat Arafah tersebut. Di dalam hadis qudsi di situ Rasulullah SAW menyampaikan, man waqafa 'ashiyata Arafah wa qara'a ayatal kursi 360 marrah wa surat al-ikhlas 1000 marrah wa shalla 'ala an-nabiy bis salati al-ibrahimiyyah 1000 marrah illa bahallahu bihi malaikatah. Barang siapa yang mendapatkan umur panjang sehingga bisa ada di hari Arafah tersebut,
dan membaca daripada 360 kali daripada ayatul kursi, 1000 kali daripada suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, dan juga bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan salawat Ibrahimiyah 1000 kali, maka di situ illa bahallahu bihi malaikatah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan hamba tersebut di hadapan malaikatnya. Yang membanggakan bukan orang tua, yang membanggakan bukan pejabat ataupun presiden, tapi yang membanggakan diri kita kalau kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah di hari tersebut. Yang membanggakan adalah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dibanggakannya bukan di hadapan manusia biasa, bukan di hadapan makhluk biasa, tapi makhluk yang suci, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah katakan kepada malaikatnya, qalan dzuru ila abdi hadza, lihatlah wahai para malaikatku kepada hambaku ini yang senantiasa memujiku, yang senantiasa mengagungkanku, yang senantiasa bersalat kepada kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Rasulullah Allah pun mengatakan kepada malaikatnya, asyhidukum bima ya malaikati anni qad ghafartulah, saksikanlah wahai para malaikatku, aku yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni daripada hamba tersebut. Dan di situ anugerah yang tinggi lagi, yang besar lagi, walau tasyaffa'a fi ahli al-mauqif la syaffa'tu fihim. Andai saja hamba tersebut yang mengamalkan amaliyah itu meminta syafaat untuk ahli al-mauqif, orang-orang yang ada di Arafah sana, yang jumlahnya jutaan. Kalau satu hamba tersebut meminta syafaat untuk mereka semua, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatnya untuk mereka. Berkat siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, membaca ayatul kursi 360 kali, dan juga suratul ikhlas 1000 kali di Yaumu Arafah. Anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di hari-hari seperti ini. Maksimalkanlah waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sehingga kita nanti di hari raya termasuk orang-orang yang benar-benar bergembira, orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan karunia anugerah yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis yang mulia ini adalah majlis yang seharusnya kita rutinkan, majlis yang insya Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu di setiap hari kita mungkin ada problem ataupun permasalahan, tapi mungkin berkat salawat yang kita hadiri ini, majlis yang kita hadiri ini, permasalahan, problem pun juga akan terhilangkan, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya. Karena apa? Karena kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, tatkala ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu di dalam kehidupannya senantiasa bersalawat dan juga bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, kalau engkau bersalawat kepadaku di setiap saatnya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya, idzan yukfa hambuk wa yughfar laka dzambuk. Dua hal yang akan didapatkan bagi seseorang yang senantiasa bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukfa hammuk, pemikiran yang berat, kesumpekan, kegaduhan, problem-problem permasalahan di dalam kehidupannya pasti akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang kita dapatkan di dunia. Begitu juga di akhirat pun akan kita mendapatkan imbalannya daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yughfar laka dzambuk, dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh majlis yang mulia ini adalah majlis yang sangat luar biasa. Insyaallah kita pun mendapatkan keberkahannya daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita pun mendapatkan daripada anugerah tersebut. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, orang tua kita, sanak kerabat kita, anak-anak kita, mereka pun juga mendapatkan keberkahan
keberkahan dari majlis ini. Semoga permasalahan-permasalahan dunia yang kita hadapi diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun harapannya duniawi ataupun ukhrawi berkat majlis ini, berkat niat kita hadir di majlis ini, insyaallah semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan di dalam sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqa ahlil khairil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu.